Sede Vacante dan Konklav. Sejak tanggal 21 April 2025, wafatnya Paus Fransiskus, maka terjadilah apa yang disebut tahta kosong, sede vacante, apostolica sede vacans, bahwa pemimpin tertinggi Gereja Katolik telah meninggal. Dan sejak saat itu, mulailah kemudian semua jabatan-jabatan di Kuria Vatikan dilepaskan. Misalnya, Kardinal Sekretaris Negara meletakkan jabatannya. Semua fungsionales melepaskan jabatannya. Hanya ada 3 yang tetap menjabat, yaitu Carmelengo yang mengurusi beberapa hal terkait dengan perkara urusan sehari-hari untuk persiapan pemakaman dan pemilihan paus. Dan Carmelengo saat ini dijabat oleh Kardinal Kevin Farrell. Lalu pejabat kedua yang masih juga menjabat, Plenitentiary atau disebut Tribunal of Mercy, yang mengurusi terkait dengan pengakuan dosa, pelayanan belas kasih, yang saat ini dijabat oleh Kardinal Angelo Donatis. Dan yang terakhir yang masih menjabat adalah Vikaris Jenderal Keuskupan Roma yang saat ini dijabat oleh Kardinal Baldassare Reina. Dimaksudkan agar segala pelayanan pastoral di Keuskupan Roma, karena kita tahu Paus adalah juga Uskup Roma, tetap berjalan, tetap berlaku. Semuanya ini telah ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam dokumennya Universi Dominici Gregis yang dituliskannya di tahun 1996. Dokumen Universi Dominici Gregis ini mengatur saat tahta kosong, sede vacante, dan juga proses pemilihan paus atau konklav. Memang pada tahun 2013, sebelum mengundurkan diri, Paus Benediktus membuat beberapa modifikasi dari dokumen Universi Dominici Gregis ini dalam motu proprio normas non nullas. Apa yang kemudian segera diputuskan tidak hanya oleh Carmelengo, tetapi juga oleh Dewan Kardinal yang segera berkumpul begitu Paus wafat, memutuskan kapan Paus dimakamkan. Di dalam dokumen Universi Dominici Gregis dikatakan Paus dimakamkan antara hari ke-4 dan ke-6 setelah wafatnya. Dan kita tahu Paus Fransiskus dimakamkan pada tanggal 26 April 2025. Proses pemakamannya pun telah diatur di dalam dokumen Ordo Exequitiarum Romani Pontificis yang ditetapkan oleh Yohanes Paulus II pada tahun 1998. Dalam dokumen itu dikatakan ada 3 perhentian. Perhentian pertama, tempat di mana Paus wafat. Dalam hal ini di Domus Sanctae Marthae, di apartemen Santa Marta, tempat Paus Fransiskus tinggal. Maka Paus Fransiskus disemayamkan pertama-tama di Kapel Santa Marta, yang hanya boleh dikunjungi oleh kardinal dan beberapa pejabat Vatikan. Sebelum dibawa kepada perhentian yang kedua, Basilika Santo Petrus, di makam atau di jenazah di peti paus
diletakkan koin sebanyak 12 menandakan bahwa Paus Fransiskus telah selama 12 tahun menggembalakan Gereja Universal, tetapi juga religatio, yaitu semacam akta catatan penggembalaan semasa Paus Fransiskus. Yang lain tidak ada selain tentu stola dan kasula. Bahkan cincin kepausan pun dihancurkan. Dan barulah kemudian ada prosesi dari Kapel Santa Marta dibawa ke Basilika Santo Petrus, dan proses prosesi dipimpin oleh Dekan Dewan Kardinal, dalam ini Kardinal Giovanni Battista Re. Barulah kemudian jenazah Paus dibuka untuk umum. Orang berbondong-bondong untuk memberi penghormatan kepada Paus. Bahkan digambarkan membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam untuk antrinya. Para kardinal yang berdatangan, pejabat-pejabat negara pun berdatangan untuk memberi penghormatan. Dan kemudian pada tanggal 26 April, misa pemakaman, misa requiem, jenazah Paus dibawa ke lapangan Santo Petrus. Dan kita tahu ada lebih dari 50 pemimpin pemerintahan, utusan negara, dan juga raja-raja datang untuk ikut dalam perayaan Ekaristi, pemakaman Paus, Ekaristi requiem bagi Paus Fransiskus. Itulah perhentian kedua. Setelah itu ada perhentian ketiga, sebagaimana ditetapkan di dalam Ordo Exequatiarum Romani Pontificis. Paus dibawa ke Basilika Maria Maggiore, tempat Paus dimakamkan. Setelah semuanya usai, berlakulah kemudian selanjutnya Kongregasi Jenderal para Kardinal untuk membicarakan situasi gereja, situasi dunia, apa yang sedang dibutuhkan oleh gereja dan dunia. Sebuah diskusi panjang dan terbuka, tidak ada pembatasan apapun, bahkan juga mengkritik tentang kepemimpinan Paus Fransiskus. Semuanya dimaksudkan untuk apa? Semuanya dimaksudkan untuk nantinya melihat situasi real gereja, termasuk situasi ekonominya, perkembangan misi gereja, bahkan juga tata penggembalaan gereja. Karena itu dibutuhkan tidak hanya untuk saling mengenal, tetapi juga nantinya dibutuhkan untuk kemudian bisa memberi gambaran kira-kira siapa kiranya yang layak untuk menjadi paus. Proses konklav dipersiapkan, dan kita ketahui konklav akan dimulai tanggal 7 Mei 2025. Konklav berarti terkunci. Kata itu mulai dipakai oleh Paus Gregorius ke-10 sejak 1271, yang memberi gambaran dan kenyataan para kardinal pemilih ditempatkan di ruang tertutup terkunci, dijauhkan dari pengaruh dari luar, supaya apa? Tidak ada intrik, konspirasi, tekanan dari luar, tetapi juga supaya mereka mempunyai waktu sungguh untuk berdiskresi, membuat penegasan rohani, dan juga berdoa dan berbincang dalam percakapan rohani untuk menentukan siapa gembala gereja mendatang pengganti Petrus. Pada tahun 1970, Paus Paulus ke-6 menetapkan sebuah dokumen Ingra Vescentem Aetatem yang memberi batasan
bahwa yang berhak memilih adalah para kardinal yang berusia di bawah 80 tahun. Sebelumnya tidak ada batasan apapun. Kongregasi kardinal saat ini dihadiri juga oleh kardinal-kardinal yang berusia di atas 80 tahun, betapapun mereka tidak mempunyai hak pilih. Saat ini ada 252 kardinal, tetapi kardinal yang mempunyai hak pilih ada 135. Sebenarnya ada 136, namun satu kardinal atas permintaan Paus kehilangan hak suara. Dari 135 kardinal yang berusia di bawah 80 tahun itu, yang termuda adalah kardinal berusia 45 tahun, kardinal dari ritus Ukraina yang berasal dari Australia, dan yang tertua 79 tahun, kardinal dari Madrid, Spanyol, yang barulah nanti tanggal 16 Mei berulang tahun ke-80. Memang ketentuannya adalah batas usia 80 ditentukan sejak hari wafatnya Paus. Maka yang berulang tahun setelah wafatnya Paus ulang tahun ke-80 masih punya hak pilih. Dari 135 kardinal itu, ada kardinal terdiri dari kardinal dari 71 negara. Banyak, dan bahkan ada beberapa kardinal, banyak kardinal yang baru pertama kali negara itu memiliki kardinal. Misalnya di dekat kita, Malaysia, Singapura, Timor Leste. Dari 135 itu, kardinal dari Eropa ada 53, Italia sendiri ada 19, Amerika Utara dan Selatan 37 kardinal, dari Asia 23 kardinal, termasuk di dalamnya Kardinal Ignatius Suharyo, dan dari Afrika 18 kardinal, dan dari Oseania ada 4 kardinal. Proses yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan itu dalam Universi Dominici Gregis menetapkan apa yang akan dibuat dalam proses pemilihan. Setelah di dalam kongregasi jenderal para kardinal dan Paus Benediktus dalam Normis Non Nullas menetapkan bahwa konklav diadakan antara 16 sampai 20 hari setelah Paus wafat. Penetapan ini cukup panjang mengingat bahwa sekarang ini kardinalnya tersebar dari berbagai macam negara. Dan syarat terpilihnya adalah 2/3 suara untuk terpilih. Itu berarti untuk terpilih sebagai paus dibutuhkan 89 suara dari kardinal pemilih. Bila kemudian hari kelima belum terpilih, maka lalu ada hari break, istirahat, kesempatan untuk berdoa supaya apa? Supaya segera dapat dicapai kesepakatan, dan bahkan nantinya bisa jadi batas suara yang dibutuhkan itu diturunkan, bukan dari 2/3 lagi. Dan kita sudah menyiapkan diri untuk konklav pemilihan paus. Tanggal 7 Mei pagi akan diadakan misa pro eligendo papa, misa proses, mulainya proses pemilihan paus. Misa ini dipimpin oleh dekan kardinal, Kardinal Giovanni Battista Re. Namun beliau tidak punya hak memilih
karena sudah berusia 91 tahun. Demikian juga wakil dekan Kardinal Leonardo Sandri juga sudah berusia di atas 80 tahun, maka tidak punya hak memilih. Bisa jadi yang nanti akan memimpin proses konklav adalah Kardinal Pietro Parolin, anggota Dewan Kardinal. Lalu sore hari proses berlanjut dengan prosesi masuk dari Kapel Paulus menuju Kapel Sistine. Dalam prosesi diiringi dengan doa litani para kudus. Proses selanjutnya kemudian akan ditentukan sebagai proses rohani dalam ketetapan yang sudah ditulis dalam Ordo Rituum Conclavis. Semuanya diatur, semuanya ditata. Maka tanggal 5 Mei, sopir, petugas kebersihan yang membantu di dapur, ruang makan, petugas keamanan, dan segala yang lain disumpah, sumpah rahasia. Maksudnya adalah mereka tidak boleh mengungkapkan dan menceritakan segala apa yang terjadi, segala apa yang dibicarakan. Dan sumpah itu mengikat dengan hukuman ekskomunikasi late sententiae. Demikian juga para kardinal yang akan ikut memilih juga disumpah, sumpah rahasia. Maka proses konklav adalah proses yang tertutup dan rahasia. Maka setelah prosesi, kemudian Master of Ceremony, petugas liturgi akan membuat pengumuman extra omnes. Semua yang tidak berkepentingan keluar. Mulailah kemudian proses pemilihan. Dan Paus memulai proses pemilihan dengan doa hening, meditasi, lalu setelah menuliskan nama, satu persatu maju memasukkan surat suara sambil memandang lukisan pengadilan terakhir untuk mengingatkan bahwa tanggung jawabnya dalam menuliskan nama adalah berat dan mempertanggungjawabkan agar nama yang ditulis disadari, dipahami sebagai mereka yang menurut para kardinal dipilih oleh Tuhan, dikehendaki oleh Kristus. Sebuah proses diskresi yang serius dan panjang. Kemudian berlanjutlah kisah. Setelah terpilihnya Paus, kemudian Paus akan ditanya apakah bersedia. Dan ketika dia menyatakan kesediaan, barulah para kardinal berdiri bertepuk tangan. Lalu Paus yang terpilih dibawa ke ruang air mata, dipersilahkan menangis. Dan keluar dari ruang itu sudah mengenakan jubah putih. Dan umat yang menanti sudah melihat asap putih. Barulah kemudian diperkenalkan kepada umat di Loggia Santo Petrus dalam pernyataan terkenal Habemus Papam. Kita melihat dalam gambar ini replika tahta Petrus. Kita dalam konklav mau mencari pengganti Petrus, bukan pengganti Fransiskus. Dan kita mohon agar gereja segera memiliki berkat dorongan terang bimbingan Roh Kudus, pengganti Petrus, penerus tahta Petrus, Paus, Wakil Kristus Dunia, Uskup Roma. Dan kita berdoa untuk itu.